Sayup-sayup terdengar suara sapu lidi yang beradu dengan daun-daun kering. Seperti inilah suasana kebun binatang Surabaya tiap pagi. Sebelum pengunjung datang, para karyawan kebun binatang Surabaya memulai harinya dengan pembersihan halaman serta kandang satwa. Kebun binatang yang berada di Jalan Setail nomor 1 menjadi salah satu tujuan wisata yang murah meriah. Lokasi yang berada di jantung kota menjadikan kebun binatang terbesar dan terlengkap di Asia pada zamannya ini, kawasan yang mudah dijangkau, bahkan untuk masyarakat di luar Surabaya. Tak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, di sini juga menjadi tempat konservasi dan edukasi secara langsung berbagai jenis binatang. KBS juga tercatat menjadi cagar budaya nasional di masa jayanya. Kebun Binatang Surabaya termasuk salah satu kebun binatang terlengkap. Saat ini kebun binatang yang telah kembali ke tangan pemerintah Kota Surabaya memiliki 234 spesies dan sekitar 2.167 binatang, termasuk beberapa satwa langka yang ada di Indonesia. Bonbin, biasa orang mengenalnya, didirikan zaman Belanda 31 Agustus 1916 dengan nama Surabaya Plantanen Dierenten atau dalam bahasa Indonesia Kebun Botani dan Binatang Surabaya, didirikan atas jasa seorang jurnalis bernama Herman Frederik Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. KBS sendiri diawali dengan nama Surabaya Plantanen and Dierenten, atau kalau orang Surabaya bilang Dierenten. Jadi Surabaya Plantanen and Dierenten, Kebun Botani dan Binatang atau Satwa Surabaya. Jadi KBS sendiri pertama kali 31 Agustus 1916. Tapi jauh sebelum itu saya pernah menemukan foto 1898. Itu waktu penobatan Ratu Wilhelmina menjadi Ratu Belanda, pernah dirayakan besar-besaran termasuk di kota Surabaya. Tapi itu belum KBS, jadi belum Dierenten. Misalnya saya menyebutnya jauh sebelum Dierenten. Jadi di situ didirikan oleh namanya Kommer, Herman Frederik Kommer, 31 Agustus 1916. Waktu itu didirikan karena untuk menghormati Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Jadi didirikan oleh seorang jurnalis yang kebetulan hobinya koleksi binatang. Jadi KBS itu awalnya dari sekedar mengumpulkan satwa, mengumpulkan binatang, dan karena memang misalnya Kommer sendiri mendedikasikan hidupnya untuk binatang, jadi otomatis awal jika bakal Dierenten larinya pada hanya sekedar hobi pemenuhan waktu itu di situ. Jadi KBS Dierenten itu bukan dulu awal bukan langsung berbentuk tempat hiburan atau apa ya, sekedar aku senang binatang Kommer gitu mungkinnya, ya udah, tapi tetap orang boleh melihat gini. Terus binatangnya dapat dari mana? Bisa dari koleksi dia sendiri, kan dia cukup dibilang adventurous ya, petualang. Jadi pernah ke daerah kayak daerah Lorokan di Pasuruan itu menemukan ular, ya wes bawa pulang, seperti itu. Lokasi awal KBS berada di rumah Kommer sendiri, yaitu di Jalan Kaliondo. Kemudian di tahun 1917 pindah di Jalan Grudo. Sekitar tahun 1920 pindah di Wonokromo atas jasa Ostjava-Stomram Maskapai atau maskapai kereta api. 1916 itu pertama di Kaliondo, ini daerah pertigaan Sidotopo, Kapasan. Kaliondo sekarang tinggal hanya nama jalan, padahal dulu Kaliondo itu wilayah yang besar sekali. Jadi Kaliondo di situ di Surabaya Utara ya. Kemudian itu 1916, ketika itu rumahnya Kommer sendiri, ketika Kommer mendapatkan rumah di sini. Sebetulnya dia itu kan asalnya Kommer ini jurnalis surat kabar, tapi setelah saya telusuri ternyata Kommer sendiri itu sebetulnya bukan hanya jurnalis surat kabar, tapi juga pemimpin redaksi Pewarta Surabaya ketika di Surabaya ini. Jadi di Kaliondo, kemudian karena banyaknya
satwa dan juga Komer sendiri melihat, aduh lokasinya kok kurang memadai, akhirnya pindahlah ke Grudo, daerah Pandegiling, Surabaya Pusat. Kemudian di Pandegiling itu permasalahan klasik kembali lagi. Lahan semakin gampangnya lahannya sempit. Aku kepengurusan juga susah. Akhirnya pindah ke Wonokromo 1920 atau 1920 awal, pindahlah ke Wonokromo atau yang sekarang ya ada yang bilang Darmo. Pokoknya saya menyebutnya lebih baik Wonokromo karena berada di wilayah Wonokromo seperti itu sampai sekarang, dan itu atas jasa OJS, Java Tram, karena waktu itu ya udah kamu bisa pakai ini, aku punya lahan ini, kamu bisa sewa. Hingga kini, kebun binatang tertua karena kekonsistennya berkembang sebagai lembaga konservasi, edukasi, dan rekreasi terpopuler di Surabaya, bahkan di Indonesia. Tak banyak orang tahu, kebun binatang ini sukses dalam breeding komodo dan jalak Bali.